Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Pemirsa masih semangat untuk mendengarkan cerita anak bangsa yang berupaya untuk memperkenalkan satu kegiatan positif di negara orang. Padahal sambil kuliah, ini kalau kita bayang-bayangin ya pemirsa, kita aja kalau ada 1-2 kegiatan yang bersamaan, kayak aduh capek banget gitu ya, ditambah lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi ternyata hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan semangat anak bangsa kita, kaum Mustaqim, yang melaksanakan kegiatan pendidikannya di Pakistan, tapi tetap berupaya untuk mensyiarkan kegiatan tapak suci di sana. Dan banyak sekali tadi ya kalau kita sudah dengarkan pencapaiannya, mulai dari bagaimana penampilannya diapresiasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, begitu termasuk dengan mahasiswa lokalnya, bahkan sampai orang-orang Thailand yang ada di Pakistan juga sangat tertarik untuk mempelajari tapak suci ini. Dan juga bahkan sudah sampai ada permintaan pemirsa untuk bagaimana di kota lainnya juga bisa diajarkan untuk kegiatan tapak suci. Nah, Kak Mustaqim, sebenarnya tapak suci itu susah nggak sih? Kalau tadi dikatakan kan ya, ada teman-teman dari pondok yang sebelumnya memang sudah belajar, tapi untuk orang-orang yang baru, menurut Kak Mustaqim, adakah kata terlambat untuk belajar ilmu bela diri tapak suci khususnya? Tidak ada kata terlambat jelas. Karena khususnya untuk pencak silat sendiri kan kita patut bangga karena itu warisan budaya Indonesia. Nah itu yang juga saya tanamkan dalam diri saya, sehingga ketika kita aktif di kegiatan pencak silat, ya khususnya di tapak suci ini, berarti kita turut melestarikan budaya Indonesia. Ya, betul. Setuju kalau yang itu ya, 100 nilainya. Benar, selain kita belajar tapak suci, kita jadi punya ilmu bela diri, plus kita juga ikut melestarikan budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia ini memang sangat kaya sekali. Ketika kita punya peluang untuk melestarikannya, maka lakukanlah, itu yang paling penting. Dan tadi tidak ada kata terlambat untuk belajar tapak suci. Tapi ya kalau dipikir-pikir, tapak suci atau kegiatan ilmu bela diri ini kan sangat-sangat mengutamakan kekuatan fisik juga gitu. Nah, bagaimana ini Kak Mustaqim mempelajari ilmu tapak suci? Kalau yang berhubungan dengan fisik, sebenarnya simpelnya latihan di tapak suci ini nggak terlalu berat. Ya, beda halnya kalau yang emang di training center yang khusus seperti untuk latihan atlet. Nah, di sini kita istilah kata olahraga ringan lah ya. Jadi sambil olahraga ringan itu setidaknya fisik kita juga terbentuk. Nah, jadi daya tahan tubuh ya, kita tidak mudah lelah. Malah sebaliknya ketika saya agak redup latihannya, khususnya pandemi ini sempat betul-betul bikin latihan kita hancur lah jadwal latihannya ketika pandemi awal-awal kemarin di 2020. Dan itu ya fisik kita malah menurun. Tapi semakin kita aktif lagi, fisik semakin mengikuti. Oke. Nah, tadi menarik itu, ketika COVID-19 atau Corona atau pandemi yang harus kita hadapi ini melanda seluruh dunia begitu ya. Ini merusak jadwal latihan dari teman-teman tapak suci di Pakistan. Nah, bagaimana kamu mengakalinya agar bisa tetap berkegiatan tapak suci meskipun dalam kondisi pandemi? Nah, kalau di sini saya betul-betul cuma bisa berharap sama mereka ya. Dalam artian karena ketika pandemi kemarin kita betul-betul lockdown, nggak bisa, yang di kampus nggak bisa keluar kampus, yang di luar kampus nggak bisa masuk kampus. Nah, sedangkan saya pribadi ini kan tinggalnya di luar sama istri, ngontrak. Beda sama teman-teman mahasiswa yang lain, tinggalnya di asrama kampus. Nah, jadi saya cuma bisa, ayo teman-teman, ya, latihannya ya minimal latihan ringan lah, jangan sampai tidak latihan. Nah, untuk saya pribadi, saya mengadakan latihan sendiri di rumah. Nah, kadang saya iseng-iseng aja lah bikin video atau apa, yang penting saya bisa menghasilkan ya karya dengan latihan itu, dan latihan jangan sampai betul-betul hilang. Jadi minimal latihan ringan itu saya tekankan kepada teman-teman.
Oke. Nah, kamu Sakim boleh dong dikasih tahu tipsnya latihan ringan minimal. Ini bisa dikatakan latihan minimal yang bisa dilakukan di wilayah kita masing-masing. Ini seperti apa? Apa saja yang bisa dilakukan kamu Sakim? Kalau untuk latihan ringan, simpelnya seperti stretching, Maya. Ya, Oke. pemanasan, perenggangan otot, gitu kan. Kemudian yang dasar-dasar saja, kalau di tapak suci itu kan nama pukulan namanya katak ya. Nah, ini Oke. khas emang pakai nama hewan kalau di tapak suci. Ya, kita melakukan pukulan katak, atau tendangan harimau, atau tendangan ikan terbang, tapi tidak terlalu berat. Kalau berat kan betul-betul fisik kita terkuras, tapi kalau untuk latihan ringan, setidaknya kita bergerak gitu. Oke. Ya sekitar 15 menit 20 menit itu cukup saya rasa. Oke, berarti cukup dengan latihan ringan itu sebenarnya gerakannya mirip-mirip atau sama dengan latihan-latihan fisik yang biasa dilakukan di latihan sesungguhnya gitu ya, tapi nggak usah dengan tenaga yang full juga gitu, karena nanti akan menguras. Sementara di kondisi pandemi ini kita harus benar-benar bisa menjaga ya kesehatan kita dengan irit-irit tenaga juga, tapi bukan berarti nggak dipakai sama sekali gitu, nanti beku tenaganya. Ini pemirsa juga harus diingat begitu ya, meskipun kita berada di rumah saja, bukan berarti hanya berdiam diri. Mungkin ini menjadi satu kesempatan kita untuk berberes rumah atau melakukan aktivitas-aktivitas yang memang bisa dilakukan di rumah gitu ya, memperbaiki rumah, beres-beres, rapi-rapi dan lain sebagainya. Yang mana yang paling penting adalah bukan tentang seberapa banyak energi yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak gerakan yang kita lakukan. Nah, itu juga penting. Untuk para pendekar, para atlet tapak suci apalagi, ini penting banget. Nah, kalau kamu Sakim, bagi yang suka latihan ilmu bela diri atau tapak suci gitu ya, apa sih efeknya ketika kita lama tidak atau kita meninggalkan aktivitas tersebut? Kalau untuk efek kita lama tidak latihan berasa sekali, khususnya di yang aslinya mungkin kita nggak mudah lelah. Baik. Tapi kalau udah lama kita nggak beraktivitas lagi, sedikit kita beraktivitas itu sudah bikin nafas kita ya ngos-ngosan gitulah. Betul-betul berasa capek banget ya, dan otot lebih berasa pegal daripada kalau sebelumnya kita aktif. Setidaknya kita latihan kan seminggu biasanya 2 atau 3 kali. Tapi di awal-awal pandemi masuk kemarin berkurang, bahkan di 1 semester kemarin ini 4 bulan kita tidak ada latihan. Ini efeknya luar biasa ketika kita latihan lagi. Oke, jadi benar-benar nggak boleh ditinggalkan ya sebenarnya ya, latih sedikit-sedikit yang ringan-ringan saja, pemanasan-pemanasan saja, yang penting harus latihan di setiap harinya. Sisihkan waktu nih pemirsa ya. Baik, nah kamu Sakim boleh dong kasih pesan-pesan untuk para pendekar tapak suci di seluruh negara. Apa sekiranya nilai-nilai yang harus selalu ditanamkan dan bagaimana kita bisa mensyiarkan tapak suci untuk menjadi satu aktivitas yang dikenal di seluruh dunia. Silakan kamu Sakim. Karena bela diri ini kan sifatnya pertahanan diri ya. Jadi tidak sepantasnya siapapun yang berlatih bela diri, ini khususnya kita berbicara pencak silat lah ya, yang menjadi budaya, tidak sepantasnya mereka yang mempelajari bela diri itu ya arogan, sombong, itu sangat tidak pantas sekali. Justru sebaliknya, untuk seorang praktisi pencak silat itu harus memiliki sifat yang tawadu, rendah hati. Nah, sehingga ya bagaimanapun ilmu kita, ya kita akan tetap menggali, akan tetap belajar, akan selalu merasa kurang. Beda halnya kalau kita sombong dengan ilmu yang kita miliki, yang padahal ya di atas langit masih ada langit, nah, sedangkan kita ini berada di atas tanah. Nah, sehingga ketika kita memiliki merasa sombong, pasti diri kita akan hancur. Baik, terima kasih Kak Mustaqim sudah berbagi dengan kita semua di sini. Semoga bisa sehat selalu, sukses terus begitu ya, cepat selesaikan apa yang sudah dimulai dan tentunya terus kembangkan tapak suci di sana dan kenalkanlah kepada seluruh dunia. Dan pemirsa,
Terima kasih sudah menyaksikan program kami PTV Show yang akan selalu memberikan informasi yang cerdas dan mencerahkan pastinya gitu ya, pengalaman-pengalaman baru yang insya Allah akan menjadi hikmah bagi kita menjalani kehidupan selanjutnya. Dan memang menjadi hikmah juga mendengarkan episode kali ini di mana kembali mengingatkan kita sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, hindarilah rasa sombong dan rasa cukup dalam diri karena itu akan menutup diri kita dari sesuatu yang lebih besar lagi. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Terus saksikan program-program televisi Muhammadiyah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.